Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi para tendeters di seluruh Nusantara. Pada video kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana anakan cendet atau bagaimana ciri-ciri anakan cendet yang sudah siap nangkring. Artinya siap nangkring di sini apabila teman-teman itu memelihara anakan cendet dari lolo, otomatis dia disarang kan, entah itu ditaruh dalam kardus ataupun ditaruh dalam sangkar. Sebelum dia siap untuk nangkring, jangan pernah teman-teman memaksakan dia untuk nangkring di tangkringan, karena akibatnya sangat fatal. Yang pertama, dia bisa cacat permanen. Artinya cacat permanen, dia itu teman-teman paksakan nangkring terus terjatuh, kakinya patah, maka itu akan cacat permanen. Kalau itu cacatnya memang sudah sampai kaki patah. Kalau cuma misalkan dia jatuh kakinya agak bengkok, masih bisa diluruskan atau masih bisa disembuhkan. Apalagi kalau dia tidak siap nangkring, ada yang sampai mati. Jadi teman-teman paksakan dia untuk nangkring, biasanya dia itu loncat, tidak siap ke tangkringan, dan setelah loncat dia mencengkram atau mencengkeram di samping ruji sangkar, dia itu tidak bisa turun. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi tidak siap nangkring, saya paksakan dia loncat, akhirnya dia tidak bisa turun, terus bergelantungan di pinggir sangkar sampai beberapa jam. Saya tidak tahu atau tidak saya temukan. Setelah saya temukan, si burung sudah dalam kondisi lemas. Jadi karena menahan, dia tidak tahu caranya turun, dia sudah lemas, dan akhirnya saya ambil. Setelah saya ambil, tidak lama kemudian dia mati. Jadi itu ciri-ciri kalau dia tidak siap nangkring, kita paksakan nangkring. Yang di sini yang kita bicarakan adalah kita memelihara cendet dari lolohan, mulai dari sarang. Jadi yang pertama adalah ciri-ciri cendet yang siap nangkring. Biasanya dia itu ketika ditaruh di dalam kardus yang ada sarangnya ataupun di dalam kurungan, biasanya dia sudah tidak mau di sarang. Biasanya dia sering berdiri di pinggir sarang ataupun dia loncat-loncat belajar terbang. Seperti ini contohnya. Ya, ini sarangnya yang sudah saya kasih kardus. Jadi ada yang sudah siap untuk nangkring. Dia loncat sendiri dari dalam kardus ke pinggir kardus. Ini biasanya sudah siap nangkring. Kalau yang masih ada di bawah, dia tidak bisa loncat. Biasanya jangan dipaksakan untuk nangkring, karena akibatnya akan fatal. Ini sudah agak bisa nangkring, cuma paling tidak dari dia sudah bisa terbang dari dalam kardus, biasanya tunggu 2 atau 3 hari supaya dia benar-benar siap nangkring, supaya tidak fatal, bisa patah ataupun cacat sementara ataupun cacat permanen, atau bahkan bisa sampai mati kalau kita tidak mengetahui ciri-ciri anakan cendet kita itu siap nangkring atau tidak. Jadi ini saya taruh, ini siap nangkring, tapi saya nunggu 2 atau 3 hari baru saya pindah ke kurungan untuk belajar di tangkringan. Itu pun kita harus selalu mengawasi ketika kita memindah dari sarang, kita coba untuk di kurungan dan diajari nangkring, itu kita harus awasi paling tidak. Jangan langsung kita istilahnya, jangan langsung kita biarkan teman-teman. Takutnya seperti itu. Jadi dia loncat ke pinggir sangkar, dia tidak tahu cara turun, itu akan berakibat fatal.
bisa berakibat kematian ataupun cacat permanen. Jadi eman sangat disayangkan kita meloloh dari kecil, pas saat dia mau nangkring kita fatal tidak tahu dia siap ataupun tidak siap untuk berdiri di tangkringan. Jadi seperti ini. Itu saja ciri-cirinya. Kalau sudah siap nangkring, dia ditaruh di dalam kardus seperti ini. Biasanya dia loncat ke atas. Jadi itu saja ciri-cirinya. Dia sering loncat ke sana kemari ataupun loncat dari sarang ke pinggir kardus. Kalau kita memakai kardus, kalau kita memakai kurungan, biasanya dia sudah sering loncat ke sana kemari. Berarti itu tandanya dia sudah siap nangkring. Oke teman-teman, itu saja ciri-ciri cendet atau anakan cendet yang sudah siap nangkring, biar kita tidak rugi memeliharanya dari lolohan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.